Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Pada pembahasan kali ini saya akan membawakan alur film Jepang bergenre misteri dan slice of life yang diadaptasi dari novel berjudul Inakunari Gunjo, mengisahkan pulau misterius bernama Kaiden yang terasing dari dunia luar dan dikelilingi oleh lautan. Pulau ini menampung orang-orang yang dicampakkan serta diatur dan diawasi oleh penyihir. Di sanalah seorang pria bernama Nanakusa bertemu kembali dengan Manabe, teman lamanya. Karena merasa tidak ada artinya hidup di pulau ini, Manabe berniat keluar dari pulau itu dengan mengajak Nanakusa. Namun ada syaratnya, yaitu mereka harus menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Seorang remaja laki-laki bernama Nanakusa tersadar di suatu tempat. Namun ia sama sekali tak mengetahui di mana ia berada saat ini, sehingga bertanya pada gadis di hadapannya. Gadis yang merupakan penyihir itu bernama Hori. Ia menjawab kalau tempat ini adalah sebuah pulau bernama Kaiden. Pulau Kaiden hanyalah tempat tinggal bagi orang-orang yang terbuang atau dicampakkan. Untuk dapat keluar dari pulau ini, mereka harus menemukan sesuatu yang pernah hilang, yaitu hal paling berharga dalam hidup mereka. Pulau Kaiden memiliki populasi yang cukup banyak. Mereka hanya secara tiba-tiba berada di pulau ini. Aktivitas mereka biasa-biasa saja dan tinggal di suatu bangunan atau kamar yang telah dipersiapkan. Bahkan pengurus yang membuatkan makanan juga ada. Selain itu, ada satu kantor pos di pulau ini yang menyatukan setiap orang. Namun, mengapa mereka bisa berada di pulau ini tidak ada yang tahu alasannya. Mungkin karena ingatan mereka juga hilang. Saat ini Nanakusa bersekolah di salah satu SMA. Hari itu guru mereka menyampaikan kalau salah satu teman sekelas mereka yang bernama Ogure tidak akan kembali. Di Pulau Kaiden banyak hal misterius yang terjadi. Ada yang menerima tinggal di pulau ini dan ada juga yang tidak. Dalam mimpinya, Nanakusa mendengar suara seseorang yang pernah berjanji kalau suatu saat nanti mereka berdua akan berjumpa kembali. Itu seakan bukan mimpi, melainkan suatu ingatan. Tapi sejak menginjakkan kaki di pulau ini, ia sama sekali tidak mengingat dengan siapa ia berjanji. Ketika di perjalanan, Nanakusa tampak terkejut melihat sosok gadis yang berdiri menghadap ke arah laut. Ternyata Nanakusa mengenali gadis dari masa lalunya itu bernama Manabe. Hari itu guru mereka memperkenalkan Manabe sebagai teman baru mereka. Tapi sepertinya Manabe tak bisa menerima dirinya yang harus tinggal di pulau ini. Wajar jika semua yang serba mendadak ini membuatnya belum bisa menerima kenyataan kalau ia harus menjalani kehidupan baru di pulau ini. Tidak ada yang tahu jawaban mengenai misteri Pulau Kaiden selain penyihir. Jadi Pulau Kaiden selalu diawasi oleh penyihir. Bisa dikatakan mereka secara tiba-tiba dibawa ke pulau ini karena ulah penyihir. Apa alasan ia harus menerima kenyataan dan menjalani kehidupan di Pulau Kaiden itulah yang tidak bisa diterima oleh Manabe. Mendengar itu, Nanakusa menyarankan supaya Manabe menjalani hidupnya sambil mencari tahu cara untuk keluar dari Pulau Kaiden. Manabe pun setuju dengan saran dari Nanakusa, asalkan Nanakusa mau berjanji untuk keluar bersama dari pulau ini. Entah mengapa di dalam dirinya, Nanakusa seperti tidak dapat memaafkan kedatangan Manabe ke pulau ini. Selain Nanakusa, kehadiran Manabe di kelas itu langsung disambut oleh teman sekelasnya yang bernama Mizutani. Niat untuk keluar dari pulau mendapat dukungan dari teman sekelas lain bernama Sasaoka yang secara terang-terangan mau bekerja sama dan menolong Manabe. Sedangkan gadis bernama Hori, ia orangnya pendiam dan lebih banyak mengamati teman-teman sekelasnya. Namun tidak ada yang tahu bahwa identitas Hori adalah seorang penyihir. Sebelum ke Pulau Kaiden, Nanakusa pernah berada di SD dan SMP yang sama dengan Manabe. Mereka tidak dapat terhubung dengan dunia luar, sekalipun mencoba memanggil bantuan lewat jaringan internet ataupun mengirim pesan. Semuanya seakan tidak berfungsi. Secara umum, internet di pulau ini hanya untuk menerima informasi saja. Mereka seakan terkurung, namun dimanjakan oleh pulau ini, membuat mereka berhenti untuk melangkah maju. Mungkin jauh dari kata bahagia, tapi di saat bersamaan juga jauh dari kata malang. Apa mungkin orang-orang yang terbuang di pulau ini memang dilindungi oleh penyihir? Sebab di sini sama sekali tidak ada hal yang akan melukai mereka. Nanakusa mengenal sosok Manabe sebagai gadis yang jujur, seperti orang yang selalu berpikiran lurus dan selalu terus terang demi mewujudkan keinginannya. Bisa dikatakan dia terlalu idealis, sehingga menjadi sosok gadis yang mudah dicampakkan. Siang itu Sasaoka menghampiri siswi dari eskul instrumen bernama Toyokawa.
ia menangis dikarenakan senar biolanya terputus. Sedangkan sebentar lagi ia akan turut serta dalam festival musik sekolah. Yang jadi masalah, menurut kabar tidak ada senar pengganti di pulau ini. Sasaoka yang tidak ingin melihat Toyokawa bersedih, akhirnya berusaha mencarikan senar pengganti meskipun itu akan sulit. Sementara itu, dengan menaiki taksi, Nanakusa ingin mengantar Manabe ke suatu tempat yang disebut tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini adalah tujuan terakhir ketika seseorang telah menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya untuk kemudian dapat keluar dari Pulau Kaiden. Namun Manabe menyadari kalau ia tidak memiliki ingatan 3 bulan belakangan ini. Karena belum menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya, ia tidak dapat membuka pintu penyimpanan. Menurut penjelasan Tokito yang berprofesi sebagai ibu pos, mereka tidak akan bisa mengirimkan surat keluar pulau. Mengetahui cara ini tidak bisa dilakukan, Nanakusa mengantar Manabe ke belakang sekolah. Di sana terdapat tangga yang menuju tempat penyihir. Jika memang Manabe bersikeras mengirim pesan keluar pulau, ia bisa meletakkan suratnya di ujung tangga dan nanti si penyihir yang menyampaikan surat tersebut. Tapi ada gosip kalau tangga ini tidak boleh dinaiki oleh siapapun. Meski begitu, Manabe tetap ingin berbicara dengan penyihir tersebut. Hal ini demi menyampaikan pemikirannya bahwa tempat yang dengan mudahnya mencampakkan orang itu tidak seharusnya ada. Namun Nanakusa berusaha mencegah Manabe dengan beralasan sebentar lagi matahari akan terbenam. Ada satu hal yang dirasakan Manabe, berada di pulau ini seolah ia terbiasa secara alami. Manabe mengingat bagaimana 2 tahun lalu ia mengucapkan selamat tinggal pada Nanakusa. Tidak terbayang saat ini ia bisa bertemu dan berjalan bersama Nanakusa lagi. Keesokannya, Nanakusa mendengar kabar kalau di dekat tangga belakang sekolah ditemukan coretan bergambar pistol bintang dan suatu kalimat yang bertuliskan, penyihir hanya mengurung masa lalu, lantas di manakah masa depan itu berada? Mengenai kejadian ini belum diketahui siapa pelaku yang membuat coretan, sehingga muncul kecurigaan pada beberapa siswa di sekolah. Menurut Manabe, peraturan di pulau ini sungguh aneh, terutama soal menemukan sesuatu yang hilang. Seandainya dia menghilangkan sesuatu, maka dia seharusnya mencari sesuatu yang adanya di luar pulau. Sedangkan Mizutani, ia berpikir bahwa apa yang hilang dari mereka seharusnya tertera di tempat penyimpanan itu. Oleh sebab itu, mereka harus selalu berada di pulau ini seraya menjaganya. Namun mereka masih harus mencari pelaku coretan yang kemungkinan tahu tentang penyihir tersebut. Selama tidak melanggar hukum, mereka dapat mencoba apa yang mereka bisa. Masing-masing dari mereka akhirnya berpencar untuk mengumpulkan berbagai informasi, kecuali Nanakusa dan Hori. Sejak awal, Nanakusa seperti tidak tertarik mencari tahu pelaku. Ia menganggap kalau Manabe itu orang yang berbahaya dan suka terlibat dengan hal-hal sembrono. Dari perkataan itu, Hori jadi tahu apa alasan Nanakusa memilih berada di sisi Manabe. Di tempat lain, Manabe memungut sebuah surat yang ditujukan pada Toyokawa. Surat itu dikirimkan oleh ibu Toyokawa yang berisi undangan kompetisi untuk 3 hari lagi. Karena itu, Manabe bertanya pada Toyokawa, maukah dia keluar dari pulau? Namun yang terjadi, Toyokawa justru menangis. Menurut Manabe, percuma saja jika ingin menghentikan air matanya. Yang harus mereka selesaikan adalah akar masalah. Mau keluar atau tidak dari pulau ini tergantung orangnya. Namun mereka tidak punya pilihan lain, lalu menghabiskan hari di tempat ini seraya menyalahkan pulau. Dan hal itu tidak akan membuat siapapun bahagia. Oleh sebab itu, Manabe berniat menemui penyihir. Jika terus begini, Nanakusa merasa Manabe akan pergi dari hidupnya lagi. Sama seperti 2 tahun lalu ketika mereka berdua harus berpisah. Waktu itu Manabe berniat pindah ke kota lain. Di sana, Manabe berharap suatu saat mereka bisa bertemu kembali. Entah mengapa saat itu Nanakusa tidak bisa berkata apa-apa. Sementara yang terjadi pada Manabe, setelah mencoba bertemu penyihir, ia jadi tidak sadarkan diri dan terbangun di tangga. Tapi Manabe belum menyerah pada tekadnya dan mencoba menaiki perahu untuk bisa keluar dari pulau. Namun usahanya itu percuma, karena semakin ingin menjauh, ia justru selalu kembali ke pantai lagi. Ia berpikir jika berniat keluar dari pulau, maka penyihir akan muncul. Tapi ternyata tidak. Hori menganggap segala tindakan Manabe itu hanya akan merepotkan Nanakusa. Karena ia melihat Nanakusa mulai berubah semenjak ada Manabe. Tapi itu hal yang wajar. Jika seseorang bertemu dengan yang lainnya, maka cara berpikirnya juga akan berubah. Tibalah hari di mana festival musik diadakan. Melalui ibu pos, Sasaoka akhirnya mendapatkan senar biola. Ia pun bergegas memberikan senar itu pada Toyokawa. Tapi kabar yang ia dengar dari Mizutani langsung membuatnya kecewa bahwa Toyokawa telah mengundurkan diri dari festival musik. Menurut cerita Mizutani, Toyokawa sendiri yang mengaku telah memotong senar biolanya.
Entah pengakuan Toyokawa itu kebohongan atau tidak, yang jelas sangat membuat Sasaoka bimbang. Semua usahanya mencarikan senar terasa percuma. Namun, menurut Manabe masih ada hal yang bisa mereka lakukan. Meski Toyokawa akan tersakiti, akan lebih lega kalau kebohongan itu diungkapkan. Sebab jika dibiarkan, nanti dia akan terus menderita. Setelah bertemu dengan Toyokawa, akhirnya Sasaoka tahu apa alasan gadis itu ingin berhenti bermain biola. Hal ini dipicu oleh kenangan buruk di masa lalu ketika Toyokawa mengikuti kompetisi musik. Saat itu ia tampil di hadapan teman-teman dan keluarganya. Tapi di tengah-tengah senarnya putus. Dan itu mengakibatkan dia dihina oleh para penonton. Karena itulah Toyokawa jadi takut bermain biola lagi di hadapan banyak orang. Ia lebih memilih melarikan diri. Mendengar itu, Sasaoka berusaha menyampaikan perasaannya. Ia dulunya juga pernah ingin menyerah pada hidupnya. Tapi setelah mendengarkan lantunan biola milik Toyokawa, seakan telah merubah hidup Sasaoka. Apapun yang terjadi nanti, Sasaoka akan tetap mendukungnya. Tidak ada yang tahu bagaimana sosok penyihir yang menjaga pulau ini. Apakah penyihir menaiki tangga, ataukah dia terbang dengan sihirnya? Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Nanakusa sempat mengira si ibu pos adalah penyihir, tapi Tokito langsung menyangkal hal itu karena dia sendiri berperan menggantikan penyihir dalam menyampaikan pesan. Berkat perkataan Sasaoka, akhirnya Toyokawa memberanikan diri untuk tampil di atas panggung. Namun di pertengahan, kekhawatirannya kembali muncul, sehingga Toyokawa menghentikan permainan biolanya. Melihat hal itu membuat Manabe tidak tinggal diam dan turut naik ke atas panggung. Rupanya Manabe dapat memainkan piano sehingga bisa mengiringi permainan biola Toyokawa. Manabe yang memiliki sikap optimis selalu yakin kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Sedangkan Hori, ia ingin tahu mengapa Nanakusa selalu bersama Manabe. Nanakusa hanya menjawab kalau tidak ada alasan khusus kenapa ia bisa bersama Manabe. Itu cuma kebetulan saja mereka dipertemukan kembali setelah lama terpisah. Ia berpikir asalkan Manabe tetap berada di dunia ini, maka itu sudah cukup baginya. Ia tidak ingin melihat ada perubahan pada diri Manabe. Dari perkataan itu Hori menyimpulkan kalau selama ini Nanakusa memiliki perasaan cinta pada Manabe. Berkat bantuan dari Manabe, akhirnya Toyokawa dapat menyelesaikan pertunjukan. Semua orang tampak bahagia, terutama Toyokawa yang dapat mengatasi rasa takut dan menjadi dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, Hori membisikkan sesuatu pada Toyokawa. Entah apa yang disampaikan, yang jelas setelah itu keberadaan Toyokawa tidak diketahui. Manabe dan kawan-kawan berusaha berkeliling mencari, namun tidak ada hasil. Hingga pada akhirnya mereka menuju lokasi penyimpanan. Di sana mereka bertemu dengan si ibu pos. Tokito menceritakan bahwa terkadang orang akan menghilang dari pulau ini tanpa ada yang mengetahui bagaimana orang itu pergi, sama seperti yang saat ini dialami Toyokawa. Mereka hanya bisa menduga kalau Toyokawa telah menemukan sesuatu yang hilang darinya. Ternyata selama ini Nanakusa menyimpan rahasia bahwa dialah pelaku yang mencoret dinding dengan tujuan mengungkap rahasia pulau ini. Sedari awal ia telah mengetahui jawaban atas misteri mengenai apa yang hilang dari dirinya. Semua orang yang ada di pulau ini adalah orang yang dicampakkan diri sendiri yang ada di dunia awal. Disinilah tempat berkumpulnya kepribadian yang tidak diinginkan setelah orang tumbuh dewasa. Bisa dikatakan bahwa Nanakusa telah mencampakkan kepribadian yang dia benci dalam dirinya sendiri yang kemudian dibuang ke pulau ini. Ia paham bahwa penyihir yang membantu mereka memisahkan diri dari kepribadian yang tak mereka suka. Dan tentunya penyihir juga bisa mengembalikan seperti sedia kala. Tapi Nanakusa tidak ingin kembali ke dunia awal sebab ia tidak memiliki ketidakpuasan terhadap pulau ini. Ada satu hal yang tak bisa ia maafkan sehingga ia membuat coretan tentang rahasia yang penyihir tidak ingin orang pulau ini sampai tahu bahwa masa depan hanya ada di luar pulau dan mereka hanyalah kepribadian yang dicampakkan. Intinya yang hilang dari mereka adalah jati diri mereka sendiri dan kehidupan di pulau ini tidaklah nyata. Nanakusa menyadari kalau penyihir pasti tidak mengharapkan orang-orang yang ada di pulau ini sampai mengetahui kebenaran. Jika si penyihir memang ingin melindungi orang-orang di pulau ini, maka Nanakusa ingin satu permohonannya dikabulkan, yaitu ia ingin supaya Manabe dikembalikan ke dunia awal. Sang penyihir pun memberi petunjuk untuk menaiki tangga di belakang sekolah. Di sana sesuatu yang menyelamatkan dan sesuatu yang tak diharapkan semua bisa Nanakusa temukan di tangga tersebut. Ketika keluar dari tempat penyimpanan, ia bertemu dengan Manabe yang juga ke sana hanya untuk mencarinya. Manabe yakin pasti ada alasan mengapa Nanakusa membuat coretan. Sebab ia mengenal Nanakusa sebagai orang misterius yang sering berbohong demi melindungi orang lain.
Bagi Manabe, sosok Nanakusa adalah orang yang sangat baik, dan baiknya itu melebihi siapapun juga. Itulah yang membuat Manabe cemas, karena hanya Nanakusa yang tidak pernah mencapakkannya. Berkali-kali jatuh dan terpuruk, yang Manabe ingat cuma Nanakusa seorang. Jalan hidupnya seakan disinari dan dilindungi oleh Nanakusa. Sudah saatnya Manabe melakukan sesuatu dan tidak ingin jika Nanakusa sampai menderita seorang diri lagi. Secara bersama-sama, mereka menaiki tangga menuju tempat penyihir. Gambar pistol bintang disimbolkan sebagai sosok Manabe. Nanakusa percaya bahwa di suatu tempat di dunia ini, ia berharap Manabe dapat selalu bersinar. Manusia yang tak diperbolehkan bersama itu harusnya tidak ada. Ketika mereka berpisah nanti, entah apa mereka dapat bertemu lagi atau tidak. Namun, Nanakusa meminta Manabe berjanji satu hal, bahwa apapun yang terjadi nantinya, mereka akan tetap menjadi diri mereka sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal, seketika tubuh Manabe lenyap dari hadapan Nanakusa. Mungkin berlebihan, tapi Nanakusa sungguh ingin melindungi masa depan Manabe. Dalam benaknya Nanakusa bertanya-tanya, mengapa saat datang ke pulau ini, Manabe justru kehilangan ingatan 3 bulan. Kebetulan Nanakusa juga datang ke pulau ini sudah 3 bulan yang lalu. Selain itu, seragam yang dikenakan Manabe sama seperti seragam di SMA tempat Nanakusa bersekolah dulu. Kemungkinan sebelumnya mereka pernah berjumpa di dunia awal. Alasan kenapa Manabe datang ke pulau ini, Nanakusa masih belum tahu jawabannya. Namun tidak ada gunanya mencari jawaban itu, sebab saat ini Manabe sudah tidak ada di sini lagi. Keesokannya ketika dalam perjalanan, Nanakusa terkejut melihat Manabe kembali muncul di hadapannya. Hal ini karena Manabe telah berjanji untuk berjumpa kembali, sehingga ia datang untuk menempatinya. Meskipun ia telah keluar dari pulau, tidak ada maknanya jika hanya Manabe yang kembali. Akhirnya Manabe tahu alasan mengapa ia datang ke pulau ini. Kalau ia tidak dapat hidup tanpa Nanakusa yang ada di hadapannya saat ini, karena bagi Manabe, ini adalah hal yang paling berharga. Ia tidak ingin percaya bahwa hubungan mereka di dunia awal tidak berjalan lancar. Oleh sebab itu, Manabe berharap Nanakusa mau menemani untuk membuktikan kalau mereka dapat hidup bahagia bersama. Ini adalah perjalanan hidup untuk menemukan diri kita sendiri, menemukan kekuatan kita, dan hidup untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau terus bergantung pada orang lain, kita jadi tidak tahu apa yang kita bisa. Percayalah, semua keajaiban yang kamu cari sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri. Semoga alur cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.